Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sore hari ini tentang memperkuat keyakinan kita terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pertanyaan ya, salah seorang dari mahasiswa atau calon mahasiswa ya, nanti kalau saya kuliah Pak, bagaimana tentang rezeki saya ya? Orang tua saya tidak punya banyak uang ya kan, maka ini harus kita tanamkan keyakinan bahwa Allah akan mengatur ya rezeki kita. Allah akan menjamin rezeki kita, baik kita bersama orang tua kita maupun tidak bersama dengan orang tua kita, baik kita berada di kampung maupun kita berada dalam perantauan, di mana-mana ada rezeki kita. Karena makhluk yang tidak bergerak pun Allah atur rezekinya. Makhluk yang tidak bisa lagi berusaha, Allah tetap jamin rezekinya. Karena rezeki Allah itu haitsukana, kapanpun, aina makana, dimanapun, kaifakana, bagaimanapun kita tidak tahu. Allah yang maha tahu caranya mengatur rezeki terhadap hambanya. Tugas hamba hanya berusaha, sedapat mungkin berusaha, sebisa mungkin berusaha. Jangan kaslan ya, jangan malas ya. Kalau kita bisa berusaha, kita wajib berusaha. Walaupun kita umpamanya sedang kuliah ya, biaya tidak ada dari orang tua, dalam perantauan nanti banyak kenalan kita, bisa saja nanti ada orang-orang yang bisa menerima kita untuk mendapatkan peluang kerja ya. Banyak itu mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, itu banyak ya. Di awal-awal belum dapat informasi, tapi seminggu kuliah, 2 minggu setelah kuliah atau 1 bulan sudah dapat. Bahkan ada mahasiswa yang sambil kuliah, uang kuliahnya lunas ya, tekad kuliahnya sangat luar biasa, uang kuliahnya lunas, bisa pula untuk kehidupannya, bahkan bisa pula membantu orang tuanya, bahkan bisa pula membeli motor secara cash. Itu mahasiswa Bapak lihat seperti itu ya, saya lihat seperti itu. Sungguh luar biasa ya, takdir rezeki dari Allah. Haitsukana, kapanpun, aina makana ya, dimanapun ya, kaifakana, bagaimanapun kita tidak tahu. Yang penting kita ya perbanyak ya istighfar kepada Allah, perbanyak tasbih kepada Allah, perbanyak tahmid kepada Allah, idrok silla billah, dekatkan diri kepada Allah sambil berusaha. Jangan berbuat maksiat ya, jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kita dalam agama ya, fokus kita melakukan hal-hal yang baik yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki kita terus mengalir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah ya, bertawakul kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi setiap persoalannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakul kepada Allah,
maka Allah akan cukupkan. Itu dalam surah At-Tolak ya. Saya lebih cenderung mengucapkannya tawakul daripada tawakal ya, karena dari tasrif fi'ilnya itu tawakul itu masdarnya ya. Tawakkala ya tawakkalu, tawakul ya, tawakul, taqarrub, ta'allum ya. Timbang apanya, wazannya tafakul ya, tapi jadi yang lebih pas sebenarnya nyebutnya adalah tawakul, bukan tawakal ya, tapi biasa dalam bahasa kita menyebutnya tawakal ya, tapi sebenarnya itu yang pas adalah tawakul ya, bertawakul kepada Allah, berserah diri kepada Allah, idroksilla billah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Insyaallah ya, rezeki terus terbuka untuk kita. Dalam ayat Allah berfirman dalam surah Al-Hud ya, surah Hud ayat 6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dabbah, kalau dabbah itu di Arab sebenarnya dulu itu kuda ya, kuda tunggangan. Tapi dalam ayat ini ya, ini adalah ya makhluk Allah ya, binatang, baik itu yang di darat maupun di laut maupun yang di udara, burung-burung ya, Allah jamin rezekinya semuanya ya. Dabbah itu fil barri wal bahri ya, di darat, di laut ya, maupun di udara. Allah jamin rezekinya semuanya. Pernah satu kisah Nabi Ibrahim ya, ketika duduk-duduk di pinggir danau, beliau melihat seekor semut ya kan, melihat seekor semut ya, membawa makanan. Semut itu membawa makanan, dia di pinggir danau. Kemudian datanglah katak dari air itu. Katak tadi ya menangkap, memasukkan semut tadi ke dalam mulutnya. Kemudian katak itu ya dengan semut itu ya, masuk ke dalam air dalam waktu yang lama. Kemudian katak dan semut tadi itu muncul lagi ke pinggir danau, disaksikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman terheran ya, kenapa semut itu muncul lagi, tidak dimakan oleh katak, tapi makannya tadi sudah habis, tidak ada lagi bersama semut. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, wahai semut, apa sebenarnya yang terjadi? Kemana makanan tadi? Semut bercerita perjalanannya bahwa dia dibawa oleh katak ya, masuk ke dalam katak. Kemudian katak ini membawanya ke batu yang ada dalam sungai tadi. Karena di dalam batu itu ya ada di apa itu ya, di dalam batu itu pecahannya itu ada cacing yang tidak bisa keluar. Ada cacing yang tidak bisa keluar ya. Jadi semut tadi dibawa oleh katak ke tepi batu tadi, dan makanan tadi diserahkan kepada cacing tadi. Jadi setelah cacing itu mendapatkan makanan yang dibawa oleh semut, katak tadi ya membawa lagi semut itu ke pinggir danau.
Semut mengatakan, saya adalah diutus oleh Allah untuk memberikan makanan untuk cacing yang tidak bisa keluar dari batu tadi. Sedangkan kata itu adalah yang membantu saya, tukang antar saya ke cacing tadi. Nah, begitulah dahsyatnya pengaturan Allah terhadap rezeki makhluknya, rezeki ciptaannya. Jadi benar ya dalam ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian ada lagi sebuah kisah ya dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usburiyah karangan Muhammad bin Abu Bakar Al-Aspuri. Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usburiyah, nasihat-nasihat burung ya. Itu artinya kitab itu ya, karena banyak bercerita tentang burung-burung. Tapi tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan kita. Suatu kisah dikisahkan dalam kitab itu, Abu Ishaq bin Adham ya, atau dikenal dengan Ibrahim bin Adham. Nama terkenalnya adalah Ibrahim bin Adham. Beliau ini sebenarnya seorang raja, seorang yang sangat terhormat di daerah Afghanistan ya masa itu, karena beliau hidup di antara kisaran tahun 7 Masehi ya, atau 8 Masehi. Nah, beliau ya Ibrahim bin Adham pergi berburu ya, berburu. Dalam pergi berburu ya, beliau meletakkan mau makan ya, meletakkan makanannya ya kan, safrohnya ya, atau tempat makannya beliau letakkan dan beliau ambil. Waktu beliau ambil ya, datang seekor burung yang membawa roti yang beliau buka. Datang seekor burung ya yang membawa roti, beliau buka ya. Burung ini langsung terbang ya, naik di perbukitan itu burung itu ya. Kemudian beliau kejar dengan kudanya ya. Beliau lari-lari di perbukitan itu mengikuti burung ya. Kemudian burung ini singgah di sebuah tempat. Ketika Ibrahim perhatikan burung ini, nampaklah seseorang yang sudah terikat dengan tali ya, tidak bisa lagi bergerak. Burung ini ya hinggap di atas dada laki-laki ini ya, dan memberikan roti tadi ke mulutnya. Jadi ketika Ibrahim bin Adham datang ke situ, Ibrahim bin Adham membuka ikatan laki-laki tadi, dia buka, kemudian dia lepaskan ya kan? Kemudian Ibrahim bin Adham membawa laki-laki tadi ke tempatnya ya, ke tempat dia Ibrahim bin Adham semula, membawa turun ya dengan kudanya. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada laki-laki tadi. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Karena dalam perjalanan laki-laki tadi, dia menemukan perampok ya, Qati'ut Thariq ya, perampok ya,
yang merampok laki-laki tadi, mengambil barang-barangnya, mengambil kendaraannya. Kemudian perampok tadi mengikat laki-laki tadi dan membuangnya, ya, tidak bisa lagi bergerak. Kemudian laki-laki tadi terus berzikir kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak lagi bisa bergerak. Akhirnya apa yang terjadi, ya? Diutus oleh Allah burung untuk memberikan makanan kepada dia, sehingga dia tetap hidup dalam masa 7 hari, ya. Sudah terjadi itu peristiwa seperti itu semasa 7 hari. Laki-laki ini tidak meninggal dunia karena ada burung yang memberikan makanan. Karena kesaksian itu, kisah seperti itu, ya, Ibrahim bin Adham semakin kuat keimanannya kepada Allah. Dia bertaubat Ibrahim bin Adham dengan kemewahan dunianya. Kemudian Ibrahim bin Adham, ya, atas peristiwa itu juga, ya, bertambah keyakinannya kepada Allah tentang rezeki ini, ya. Dia hanya mendekatkan diri kepada Allah, ya. Akhirnya Ibrahim bin Adham menuju, ya, ke Mekah, ya, ke Mekah bila zadin, tanpa perbekalan, ya. Tapi beliau tetap bekerja nanti dalam perjalanannya, baik sebagai tukang kebun, bertukang dan lain-lain, ya, untuk menopang kehidupannya. Tetap beliau bekerja, ya, dengan tangannya. Nah, tidak hanya bekerja, ya, tapi beliau tetap bekerja dalam perjalanan sampai dia ke Mekah, Ibrahim bin Adham itu. Ini kisah, ya, Ibrahim bin Adham menyaksikan betapa, ya, pengaturan rezeki dari Allah. Orang yang tidak bisa bergerak, yang terikat, tetap ada cara Allah untuk memberikan dia rezeki, ya. Kemudian tadi kisah apa tadi, ya, semut tadi, ya, yang diantarkan oleh semut untuk rezeki cacing yang terjepit di batu, ya, yang tadi bisa keluar, ya, tetap mendapatkan rezeki dari Allah dari daratan, ya kan, dari daratan yang diantar oleh semut melalui mulut kata, ya. Kemudian semut juga terus bertasbih kepada Allah. Semut itu apa tasbihnya, ya? Subhanallazi la yansani, ya, maha suci, ya, Allah yang tidak melupakanku, ya, fi hazil jaufah, ya, dalam rongga batu ini, ya kan, birizkihi, dengan rezekinya, ya kan, la, ya, Allah maha kuasa, ya, Allah maha kuasa dengan rahmatnya, birahmatih. Jadi orang-orang seperti, ya, yang terikat tadi, dan juga cacing tadi tetap bertasbih kepada Allah, ya. Jadi kalau kita ada rezeki, ya, kesempitan tentang rezeki, tetap kita bertasbih kepada Allah. Insya Allah ada jalan dari Allah. Allah akan mengaturnya. Saudara-saudara, ya, mahasiswa kami, wali santri kami, ya, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap kita berusaha, ya, tetap kita berusaha dulu, ya. Jangan kita langsung minta-minta dulu, ya kan. Kecuali kita lemah, ya, ajas, tak bisa lagi bekerja, boleh meminta. Dua orang yang boleh meminta, ya, orang yang lemah satu, kemudian orang yang istiqra bil ilmi, ya, orang yang tenggelam dengan ilmu, menuntut ilmu,
itu boleh ya, boleh. Kalau kesulitan membayar apa umpamanya ya, kalau sudah sungguh-sungguh untuk membayar ya uang sekolah umpamanya ya, tapi tetap juga tidak terbayar umpamanya, tapi memang betul-betul sudah bersungguh-sungguh, itu boleh minta ke saudara kita ya, orang-orang terdekat kita ya, minta bantuan. Tapi jangan disengajakan ya kan, jangan disengajakan untuk menumpuk-numpuk pembayarannya ya. Tetap kita umpamanya membuat celengan di rumah umpamanya untuk membayar uang kuliah kita atau uang sekolah kita. Nampakkan usaha kita dulu ya kan. Jangan langsung kita meminta bantuan ya kan. Itu boleh ya kan, boleh meminta bantuan tentang kuliah, tapi jangan langsung ya, harus usaha kita dulu. As-su'al akhirul kasab, as-su'al akhirul kasab ya, meminta itu usaha terakhir, meminta itu usaha terakhir. Kalau selain untuk sekolah ya, yang boleh kita meminta untuk makan kita hari itu ya. Kalau tidak ada makan kita hari itu, pagi dan sorenya boleh kita minta, karena itu berkaitan dengan nyawa kita ya kan. Tapi kalau untuk membeli lemari ya, sudah besar kita main, bukan untuk pendidikan, maksudnya untuk membeli lemari ya, untuk membeli kulkas umpamanya, kalau untuk keluarga kita itu tidak boleh meminta ke keluarga yang lain ya, ke saudara yang lain. Kalau hanya untuk membeli lemari, membeli sofa, membeli apa itu untuk dunia. Tapi kalau untuk makan hari itu, tidak ada lagi uang untuk makan, itu boleh. Dalam kitab itu dijelaskan ya. As-su'al akhirul kasab. Jadi tetap kita berusaha ya dalam hidup kita, sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita rezeki. Kemudian kita jangan berpoya-poya dalam kehidupan kita. Utamakan yang apanya dulu ya. Utamakan dengan yang penting-penting dulu ya. Utamakan yang pentingnya dulu, yang harusnya dulu ya. Jangan yang mazayanya, jangan yang hiasannya ya. Jangan yang gaya-gayanya ya. Utamakan yang pentingnya dulu, seperti makan itu penting ya. Seperti baju umpamanya, memang kalau tidak ada baju ya, tidak banyak baju kita, cukup 3 helai umpamanya. Tapi kalau berlebih-lebih ya itu sudah mazaya kan. Utamakan dulu untuk perut kita, makan kita, untuk intelektual kita, untuk pendidikan kita, dibandingkan dengan kemewahan-kemewahan yang lain ya. Jangan utamakan kemewahannya dulu. Itu cara kita untuk berhemat. Banyak orang yang tidak tahu cara hidup hemat di dunia ini ya, sehingga dia ada yang sembunyi tidurnya karena banyak utang ya. Ada debt collector yang mengintai di depan rumahnya ya, rumahnya dia matikan lampu ya, seolah-olah orang tidak ada di rumah itu, padahal dia tidur dalam rumah ya. Banyak orang yang penagih hutang datang ya. Akibat apa? Akibat berpoya-poya dalam kehidupan. Maka jangan kita salah ya, menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian jangan kita ragu tentang rezeki kita ya, Allah mengaturnya. Jangan kita ragu ya, dimanapun kita pasti ada rezeki kita. Tidak hanya di samping orang tua kita saja ada rezeki kita, tidak hanya di kampung kita saja, tapi dalam perantauan, dalam kita kuliah, ada jalan-jalan rezeki. Bapak sudah banyak melihat ya, saya sudah banyak melihat ya,
Awal-awalnya ada calon mahasiswa ya yang bapak bawa ke Pekanbaru ya kan, orang tuanya susah di kampung ya, ternyata di Pekanbaru dia sambil kuliah sambil bekerja, sambil kuliah sambil bekerja, bahkan orang tuanya membuat suatu kebanggaan ya bagi mereka ya, merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Bahkan orang-orang kampung itu memujinya ya, anak si Anu itu nggak nyangka kita seperti itu ya kan. Saya pun sendiri dulu ya sedang kuliah ya, bisa membantu orang tua sedang kuliah, bahkan kuliah saya juga berprestasi ya, cum laude ya, tinggi nilainya, cepat tamatnya, padahal sambil kuliah sambil bekerja mandiri ya. Seperti itu keadaannya kadang-kadang seperti itu, karena kita yakin dengan rezeki Allah. Bahkan pernah juga dulu ya mau ujian skripsi tak ada uang ya, tiba-tiba saja ada jamaah musola ya datang ya mengantarkan uang, tiba-tiba saja, dia nggak tahu kita aturan Allah ya, yakin kita rezeki dari Allah, tapi kita jangan berbuat maksiat ya, kita harus jaga ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini nanti tahun 2023 ini banyak calon-calon mahasiswa ya di Al-Kifayah ya, kampus Al-Kifayah Riau ya, sebagian mereka ada yang kuliahnya mandiri ya, ada kuliah dari orang tua ya, dibayar orang tua ya kan. Maka harus diperkuat mental, harus perkuat keimanan kepada Allah, bahwa dimanapun kita rezeki Allah yang menanggung, Allah yang menjamin. Tapi tetap kita optimis, tetap kita rajin ya, tetap kita rajin ya, tetap kita fokus ya, tetap kita tekun ya dalam menuntut ilmu. Dalam kesusahan kita juga menuntut ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.